Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kira-kira kapan tarik kita lanjutan? Mayat bayi perempuan ditemukan warga Lampung Utara di saluran irigasi. Rumah anggota komplotan pencuri di Lampung Timur digerebek polisi. Ya. Jalan antar kecamatan di Abung Semuli, Lampung Utara rusak parah menyusahkan warga. Sejak sepekan lalu, harga daging ayam dan telur turun Rp2.000 per kilogram. Namun kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang karena pembeli justru sepi sehingga stok barang masih tersisa banyak. Pantauan di Pasar Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Selasa siang. Harga daging ayam Rp25.000 per kilogram. Harga tersebut turun Rp2.000 dibanding sepekan lalu yang di kisaran Rp27 hingga Rp28.000 per kilogram. Harga sekarang per kilonya 25.600 1 kilo. Itu dari kantor. Dari macam-macam ukurannya. Ada yang 30.000, ada yang 28.000, ada yang 35.000, ada yang 50.000, macam-macam ukuran. Lumayan lagi beneran. Dari sebelumnya tuh harga 27.600, sekarang 25.600. Faktornya kurang tahu juga dari faktornya tuh. Stoknya banyak jadi harganya turun. Kalau stoknya kosong berkurang, harganya naik. Ayam tergantung stoknya dengan jumlah permintaannya. Masih biasa ya karena kita pasarannya gusuran. Karena jualan di dalam kurang laku, Mbak. Sementara itu, harga telur ayam semula Rp28.000, kini turun jadi Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, penyebab turunnya harga telur karena pasokan dari agen melimpah, sedangkan daya beli masyarakat menurun. Harus 25 sebelumnya sampai 28, waktu itu pernah 30. Pembelinya biasa aja sih. Oh, masih standar juga, Pak. Nah, ini turun karena ini kan bulan-bulan ini nggak banyak orang hajatan kayak ini. Kalau banyak orang hajatan, apalagi kamu banyak pakai telur. Para pedagang memperkirakan harga telur akan kembali naik saat mendekati perayaan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW karena daya beli masyarakat meningkat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Meski sudah berusia puluhan tahun, benda antik masih memiliki penikmatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Widya akhirnya membuka toko benda antik di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Menurut Widya, benda antik masih banyak dicari dan nilai jualnya masih cukup tinggi di pasaran. Toko sudah buka sejak 47 tahun lalu dan peminatnya ternyata berasal dari semua umur. Benda antik yang dijual antara lain perabotan rumah tangga seperti piring dan gelas, kain adat, keramik, lukisan, lemari, lampu, dan lainnya. Selain dari Indonesia, pembelinya bahkan ada yang dari luar negeri seperti Jepang. Kalau usaha ini sudah lama ya, dari mertua saya. Kayaknya mah udah 47 tahun. Ya, sekitar segitu. Nah, di sini kita jual barang apa aja sih, Bu? Ya, ini barang-barang tua aja sih, Mbak, barang-barang adat. Kalau tempat kami ini khusus barang-barang adat gitu. Biasa kalau untuk yang nyari sendiri di kalangan muda atau emang orang-orang yang sudah tua, Bu? Dari
Ada juga sih kalau ini mah karangan muda gitu, nggak yang harus yang itu. Pokoknya semua kalangan itu kayaknya seneng barang antik ini ya. Banyak peminatnya. Peminat benda antik selalu ada karena benda antik punya nilai sejarah dan estetik yang tak ternilai. Penjual benda antik juga memanfaatkan media sosial untuk memasarkannya supaya menjangkau pembeli yang lebih luas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Salah satu kesenian tradisional yang masih eksis hingga kini adalah kuda lumping. Kesenian ini bisa dinikmati semua kalangan, dari orang dewasa hingga anak-anak. Kuda lumping jadi hiburan di kota hingga desa sebagai upaya melestarikan kebudayaan lokal. Pentas kuda lumping biasanya digelar di acara pemerintahan dan warga yang menggelar hajatan. Peluang itulah yang dilirik Rasiman yang membuka usaha penjualan aksesoris kuda lumping di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Aksesoris yang dijual cukup lengkap, mulai dari kuda dan barongan, kerincingan, hingga cambuk. Usaha ini dirintis Rasiman sejak 2014 lalu. Awalnya ia membuat sendiri semua aksesoris, namun sering meningkat. Usaha ini dirintis Rasiman sejak 2014 lalu. Awalnya ia membuat sendiri semua aksesoris, namun seiring meningkatnya permintaan, ia mulai menampung aksesoris dari Ponorogo, Jawa Timur. Alhamdulillah kan selama saya jalanin ini termasuk lancar. Nah, anak ini tumbuh sambung menyambung gitu. Jadi yang dari kecil udah gede bosan, nyambung lagi dari yang kecil. Jadi termasuk seni sepanjang masa. Selain jadi mainan, banyak juga pembeli yang ingin mengenalkan budaya kuda lumping kepada anak-anaknya. Ini sekaligus upaya para orang tua untuk mengurangi anak-anak bermain gawai. Jadi sambil ngajarin budaya nenek moyangnya. Ya berarti Mas support ya Mas dengan anaknya suka dengan kebudayaan seperti ini ya? Support karena kan istilahnya jangan sampai meninggalkan budaya nenek moyang. Ya. Dan permainan ini menurutku bisa menghindarkan anak-anak dari bermain gadget ya Mas? Banget, karena kan dia kan mainnya nggak mungkin dalam ruangan, pasti kan di outdoor. Masyarakat diajak untuk sama-sama melestarikan budaya tradisional supaya tidak tergerus zaman. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.